dan Kak Catherine. Iya, hari ini kita mau beribadah ya. Kak Catherine, hari ini kan hari apa ya? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Ya, hari Minggu kita mau datang sama Tuhan. Sudah 7 hari ya. Nah, hari ini hari untuk beribadah. Yuk, adik-adik, semuanya sudah mandi kan? Kak Catherine? Ya, Sudah mandi kan? sudah. Oke. Sip, adik-adik semuanya duduk yang manis. Ajak mama, ajak papa, oma, opa nemenin kalian ibadah. Ya. Kita akan mulai ibadah ini. Yuk, semuanya sikap duduk yang manis. Kita berdoa. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Bersyukur karena Engkau sungguh baik. Tuhan, saat ini kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik, kita masuk memuji Tuhan ya. Ayo semangat. Semuanya naik dulu dong. Ayo berdiri. Iya, kita memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Apa lagi Kak Catherine? Kaki, terus mata. Terus
adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Kita mau membaca Mazmur. Oke, silakan Kak Catherine. Yuk, siapkan Alkitabnya. Kita mau baca Mazmur. Sudah siap adik-adik? Kita mau baca Mazmur. Diambil Mazmur 121 ayat yang kedua dengan yang ketiga. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal 121 ayat 2 dan yang ketiga. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, amin. Nah, adik-adik, tadi itu pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mau apakah? Puji nama Tuhan. Oh, masih mau puji nama Tuhan. Masih semangat ada masih semangat ya. Kita mau puji Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Ya, adik-adik sampai saat ini masih diberikan apa? Kesehatan, Kesehatan. Apalagi Kak Catherine? kekuatan, Kekuatan. Apalagi yang penting? Ayo, apa yo? apa? Suka? Cinta. Cinta. Itu yang penting adik-adik. Adik-adik kalau misalnya sedih terus percuma, tapi harus bersukacita ya di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik, Dia luar biasa. Yuk kita mau puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari,
kabarnya minggu ini? Lebih sehat? Luar biasa. Sudah semangat tadi bernyanyi? Sudah semangat memuji Tuhan? Sekarang waktunya apa? Ya, waktunya cerita, mendengarkan firman, membaca Alkitab. Kita mau tahu tentang siapa Allah kita yang luar biasa itu. Ya, kita mulai dulu, tapi sebelumnya kita mulainya itu harus dengan apa? Apa? Ya, berdoa. Nah, sekarang semuanya yang sudah jawab tadi berdoa, ayo yang di sana semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Berdoa. Ayo kita berdoa ya sama Kak Sofi ya. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini sungguh luar biasa pemeliharaan-Mu atas kami. Kami anak-anak-Mu tidak berkekurangan Tuhan. Kami disayang oleh Papa, kami disayang oleh Mama, kami punya nenek, kami punya kakek, kami punya keluarga yang luar biasa Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang Allah yang luar biasa. Mari Tuhan, Engkau berfirman melalui kakak Layan, dan Tuhan memberkati kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alkitabnya diambil, Alkitabnya dibuka. Kita hari ini Kak Sofi mau cerita tentang pokoknya hebat ya. Kita buka Alkitabnya dulu. Dari kitab Ezra. Kitab apa? Ezra. Hanya 4 huruf. E, Z, R, dan A. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sudah semuanya? Sudah siap? Kak Sofi bacakan ya. Ini ceritanya tentang Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Nah, dengarkan. Pada tahun pertama zaman Koresi Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi Raja Persia itu untuk mengenakan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, gimana ini ceritanya? Ceritanya menarik ya. Ini ceritanya ya berawal pada zaman dulu saat orang-orang Israel itu dibuang sama Tuhan. Oh, ada satu lagi. Sebentar. Ini ada kata-kata yang dikatakan begini. Ayat 1 ya. Sehingga Raja Persia
Pada tahun pertama Raja Koresi, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Apa maksudnya menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia? Nah, kita perlu tahu apa ya maksudnya ya Kak ya. Maksudnya, adik-adik buka kitabnya, kitab Yeremia, ya. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 10. Yeremia pasal 29 ayat 10. Bunyinya begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku, yaitu Allah, akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, jadi ceritanya adik-adik kan tahu bangsa Israel dulu itu kan nakal, ya. Mereka tidak mau nurut sama Tuhan, akhirnya Tuhan porak-porandakan, Tuhan sebarkan, ya. Terus ada yang dibawa ke negeri Babilonia. Nah, negerinya itu yang ini, yang ada lingkaran biru, ada dilihat. Ya, itu negeri Babylon, ya, dibawa ke situ. Terus dibawa ke situ tuh sebagai apa, Kak? Diajak jalan-jalan ya, Kak? Enggak, bukan diajak jalan-jalan, tapi dibawa sebagai orang-orang buangan, orang-orang yang sudah dikalahkan di negaranya. Jadi dibawa, ada yang sebagai tawanan, pokoknya hidupnya enggak enak. Ya, bukan di negaranya, dibawa, ayo kamu harus ikut, pokoknya harus ikut. Dibawa ke sana dan mereka hidup di negeri itu sebagai orang buangan, bukan orang yang bebas, bukan orang yang bisa makan seenaknya, bukan orang yang bisa keluar seenaknya, bukan orang yang bisa belajar itu dengan baik, tetapi mereka semuanya serba dibatasi. Lalu lama jadi mereka di sana. Berapa lama? Tadi kita Yeremia bilang 70 tahun. Wah, kalau manusia 70 tahun itu kira-kira sudah jadi apa ya? Jadi nenek, jadi kakek, setua itu dan selama itu, ya. Tapi Tuhan, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah menepati janjinya. Allah bilang setelah 70 tahun di Babel, ya, aku akan memperhatikan umatku, aku menepati janjiku. Dan Tuhan menggerakkan siapa? Raja yang waktu itu hidup, ya, setelah 70 tahun bangsa Israel di Babel. Raja siapa? Alkitabnya dilihat di Esra pasal 1. Raja namanya Raja Koresi. Ya, Raja Kores itu yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Adik-adik bisa baca di situ, ya toh, sehingga dia menyiarkan, memberikan pengumuman secara lisan, secara pengumuman yang tertulis, semuanya ada. Pokoknya orang-orang Yehuda ini pulang balik ke negerinya di Yehuda itu ya, yang kuning yang dibawa. Jadi mereka pulang ke sana, adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat di gambarnya. Jadi adik-adik setelah diberikan pengumuman itu, kemudian mulai bangsa Yehuda ini, orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah, itu mulai setelah ada pengumuman, mereka mulai siap-siap, mulai berjalan pulang. Mereka jalan adik-adik, tidak ada mobil loh ya zaman itu. Yang ada kuda ada, onta ada, keledai ada, sapi ada. Mereka naik itu semua. Mereka ada yang naik, ada yang jalan mengiringinya sampai ke mana? Tanah Yehuda. Nah, sampai di tanah Yehuda mereka mulai membangun. Jadi mulai membangun karena disuruh apa tadi? Raja Kores bilang, aku ini disuruh untuk apa? Mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem yang ada di tanah Yehuda. Jadi orang-orang ini kemudian disuruh sama Raja Kores ini, mereka berjalan pulang, terus sampai di sana mereka lihat negerinya, dilihat.
nggak berdiri lagi, tapi sudah jadi puing-puing. Ada batanya, ada batunya di sini, terus ada yang terlempar ke sana, terus ada yang sudah roboh rumahnya. Aduh, pokoknya kasihan dan tidak ada rumah. Tapi mereka digerakkan oleh Tuhan melalui Raja Kores itu, disuruh untuk bikin rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya Tuhan. Rumahnya itu adalah rumah Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik, mereka bersama-sama semuanya, istilahnya kalau sekarang adik-adik tahu kata-kata namanya gotong royong, namanya kerja bakti. Mereka sama-sama, yang imam, yang orang Lewi, yang orang siapa? Suku Benyamin, ya, semuanya sama-sama membangun. Mereka cari batu. Gimana cari batu? Gunung itu dikeruk, ya, pakai alat, mereka pakai sekop, terus dikeruk, akhirnya ada batu besar, diambil, dikumpulkan. Nanti batunya itu ditumpuk, terus dikasih semen, ya, akhirnya berdiri jadi tembok. Setelah jadi tembok, lama-lama nanti ada pintunya, nanti ada jendelanya. Nah, itu terus dilakukan mereka dengan setia, dan mereka ini nurut, gitu loh. Akhirnya bait Allah itu jadi. Tapi jadi itu juga tidak langsung jadi. Memang ada di situ itu orang-orang yang dikasih tahu memang harus nurut bahwa bikinnya, kalau mau bikin bangunan itu, mau bikin tembok itu ya harus batunya dulu yang ditaruh, setelah itu ditumpuk sama semen, setelah itu dikasih batu lagi, setelah itu tumpuk lagi pakai semen. Nah, terus harus lurus. Nah, seperti itu adik-adik. Jadinya begitu, semuanya rapi karena mereka taat, mereka menurut. Nah, sekarang adik-adik, saat adik-adik sekarang ini semuanya dibatasi, ya toh? Sekolah tidak bisa, Kak. Ada yang sudah bisa sekolah, tapi aku tidak bisa ketemu sama semua teman-temanku, Kak. Kenapa? Karena aku sekolahnya gantian. Hari ini aku masuk, besok aku libur, terus besoknya lagi aku masuk, terus yang aku masuk hari ini, besok libur, temanku yang lain masuk di hari yang berikutnya, Kak. Jadi ganti-ganti gitu, seling-seling, ya. Itu rasanya tidak seperti dulu, tidak lagi bebas, ya. Tetapi dalam keadaan sekarang ini kita semuanya memang harus taat, harus nurut, ya. Seperti bangsa Israel 70 tahun adik-adik nurut, ya, sambil terus berdoa supaya dilepaskan dari negara bangsa Babilonia itu, ya. Akhirnya Tuhan lakukan. Nah, adik-adik sekarang juga seperti itu, sama, tetap berdoa, tetap berharap supaya adik-adik saat ini yang jarang ketemu teman, jarang lihat, ya toh, itu adik-adik masih tetap semangat, adik-adik mengikuti sekarang ini, adik-adik taat, adik-adik setia, ikut ibadah. Walaupun kita sudah jarang ketemu, susah ketemu Kak Sofi, Kak Ivon, Kak Tea, kami semua juga kangen sama adik-adik. Kami rindu bisa ketemu sama adik-adik. Tapi semuanya masih diizinkan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Nah, tetap setia adik-adik, karena nanti semuanya akan indah pada waktunya. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang buruk. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saat ini kita terbatas, saat ini kita masih susah mau apa-apa, kemana-mana pakai masker, ya toh, cuci tangan. Tapi itu baik karena kita jadi terbiasa hidup bersih. Nah, bersih berarti pangkal sehat, ya. Makannya juga bersih, banyak istirahat, ya. Nah, dan di dalam adik-adik seperti itu, sering di rumah
juga tetap sekolah, walaupun sekolahnya melalui seperti ini, daring, banyak tugas, banyak ini, PR, ya toh, terus nanti juga masih ulangan. Tapi itu semua dilakukan Bapak Ibu guru supaya adik-adik walaupun di rumah tetap pintar, ya. Terus juga adik-adik ikuti ibadah. Adik-adik kalau malam mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan juga berdoa, mau pergi berdoa. Ingat selalu sama Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara adik-adik. Di situ yang adik-adik lakukan adalah juga membangun. Dan apanya Pak? Apanya Kak? Ini dibangun Kak? Gak ada kok. Aku cuman ya gitu aja, pokoknya ikut. Betul, adik-adik memang hanya ikut saja. Tetapi adik-adik sedang membangun rumah Tuhan, bait Allah, di mana? Di dalam hati. Saat ini adik-adik, bait Allah sudah terbangun di dalam hatimu, maka kamu akan merasa sukacita, merasa damai, merasa selalu senang, walaupun banyak larangan. Ya, nah, Tuhan memberkati adik-adik. Sekian ceritanya Kak Sofi. Sampai bertemu minggu depan. Dan kita tutup Alkitabnya. Kita berdoa lagi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah melihat, kami sudah membaca bagaimana bangsa Israel, bangsa Yehuda Tuhan izinkan dibuang, tapi kemudian Tuhan Engkau menepati janji-Mu. 70 tahun kemudian Tuhan Engkau menggerakkan, memakai semua alat, termasuk semua raja, dan Tuhan pakai raja yang bertakhta saat itu untuk mengembalikan bangsa Israel ke tanahnya, untuk membangun bait-Mu. Terima kasih ya Allah, sekarang kami ini juga membangun bait-bait kecil di dalam hati kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, di mana tadi ceritanya? Ya, tentang Nabi Ezra ya. Pasti adik-adik sudah tahu ya, Nabi Ezra luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, itu Tuhan luar biasa. Ya, sangat baik ya. Apa aja yang ini pasti diberikan sama Tuhan. Benar nggak Kak Catherine? Betul. Ya. Nah, kita akan mengakhiri ini. Gimana Kak Catherine? Ini ibadah ini. Jalan lagi mau kan? Ya, yuk semuanya berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan menyanyi mantra pujian Bapa di surga. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kau bergembira tentang kasih-Nya, dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Iya, kasih Tuhan luar biasa, sungguh besar ya. Oke, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, dan setelah itu kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Siap ya adik-adik? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau berikan buat kami. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan akan nama-Mu.
Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu. Pakailah setiap kami semua adik-adik, baik yang melihat secara online maupun mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, pakailah mereka agar mereka juga boleh mempunyai kasih yang sudah Tuhan berikan. Ajar mereka Tuhan untuk memiliki hati yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah berkat Allah Bapa, Allah sorga menyertai, membimbing, menyinari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.